Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dalam podcast Take a Break, podcast milik RSUD Dr. Kanujuso Jatiwibowo Balikpapan. Perkenalkan, saya Dr. Florestia, biasa dipanggil Dr. Flo, yang akan menjadi host pagi ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, apalagi untuk di kalangan ibu-ibu. Apakah itu? Tentu saja tentang nutrisi dan tumbuh kembang anak, terutama tentang stunting dan wasting. Tentunya kita tidak membahas ini sendirian. Saya akan membawa ahli dari RSUD Dr. Kanujuso Jatiwibowo sebagai narasumber kita. Selamat pagi Dr. Martin SPGK. Selamat pagi Dr. Flo. Pagi, sehat dokter ya? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi kita hari ini akan membahas tentang stunting dan wasting ya dok ya. Mungkin tapi masyarakat belum banyak yang tahu tentang istilah stunting dan wasting. Mungkin bisa dijelaskan dulu dokter. Oke, stunting dan wasting ya. Ya, kalau kita bicara stunting, kita bicara tinggi badan gitu. Tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Kalau diplotkan dalam tabel gitu ya. Jadi dibandingkan dengan standarnya, maka tinggi badan anak ini di bawah dari -2. Jadi rentang -2 standar deviasi ke bawah itu masuk dalam kategori stunting. Tetapi bukan hanya tinggi badan karena kelihatan pendek gitu ya, enggak, tapi ini ada kalimatnya adalah gagal tumbuh gitu. Gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronik. Jadi tidak semua yang pendek-pendek tadi itu stunting gitu. Nah, kalau wasting itu sendiri adalah kita bicara berat badannya. Berat badannya ya terhadap tinggi badan anak juga ya. Jadi kelihatannya kurus atau sangat kurus gitu. Itu wasting. Itu Dr. Flo. Oh begitu dokter ya. Baik. Jadi kalau saya sempat baca-baca nih dokter di websitenya, terutama website Kemenkes, bahwa ini sebenarnya stunting dan wasting ini permasalahan nasional ya dok ya. Ya, betul. Bahwa tahun 2021 ini sudah dicek prevalensi stunting Indonesia itu 24,4%. Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri itu 22,8%. Sedangkan target RPJMN tahun 2024 itu adalah 14%. Jadi kan masih PR yang jangan pada tinggal 2 tahun lagi dokter ya. Jadi kita perlu proses percepatan untuk menurunkan stunting ini. Gitu. Benar dokter ya? Ya benar. Prevalensinya memang sudah turun ya dibandingkan tahun 2017 dulu yang sekitar 30, sekian persen gitu ya. Lupa komanya 30, sekian persen. Turun tahun 2018 turun 1,3, tahun 2019 itu turun 1,7, tahun 2020 saya nggak dapat datanya. Nah, terakhir akhirnya bisa 24,4. Tetapi kayaknya lumayan ya sudah turun, tapi ternyata WHO maunya 20%. Kaltim udah di bawah nasional, tapi ternyata tetap masih belum memenuhi targetnya WHO yang 20%. Nah, di tahun 2014 RPJMN kita meminta untuk kasus stunting di bawah 14%. PR yang cukup berat sih ya, tinggal 2 tahun lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai, dan nanti juga nanti parameternya juga harusnya dibenahi untuk beneran stunting atau tidak, karena tidak semuanya kan sebenarnya stunting. Oh iya, benar. Jadi itu sebenarnya memang sudah menjadi pertanyaan pada ibu-ibu ya dokter ya. Jadi kan saya sudah sempat membuka sesi pertanyaan gini ke Hiltis gitu. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya bacakan saja. Yang pertama, ini pertanyaan dari Mbak Dian di Sepinggan. Apakah semua anak yang pendek ini dikatakan stunting dok? Dan bagaimana bila anak tersebut itu selalu berada di bawah buku KIA? Apakah orang tua itu pasti langsung panik seperti itu? Atau perlu diwaspadai dari situ? Oke, nah ini memang stunting dengan perawakan pendek ya, mungkin lebih gampangnya mengatakannya perawakan pendek, anak pendek atau anak stunting. Di kita ini sebenarnya istilahnya bukan stunting ya, dari yang kita dapat tuh kebanyakannya bukan stunting, atau di Indonesia ini sebenarnya kalimatnya adalah stunted gitu. Jadi kalau stunting tadi yang kita bahas adalah kondisi gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronik gitu, kekurangan gizi dalam jangka panjang. Kalau perawakan pendek tidak ada yang kekurangan gizinya, tidak ada, bisa karena orang tuanya memang pendek gitu ya. Jadi penilaiannya
itu berbeda gitu. Kalau stunting ya karena kondisi gagal tumbuhnya, jadi artinya apa, perkembangannya pun juga terganggu. Sementara kalau yang perawakan pendek perkembangannya ya nggak masalah gitu. Nah, sementara kalau kita di posyandu kan adanya cuma berat badan dan beberapa ada tinggi badan gitu ya, cuma sampai di situ saja. Jadi parameter nanti untuk mengatakan stuntingnya mungkin akan harus dibedakan. Baik. Jadi setelah dari posyandu misalnya dilihat bahwa di bawah garis KIA itu garis standar, itu perlu dilanjutkan dengan konsultasi dengan dokter ya kalau misalnya memang di bawah garis itu ya dok ya, untuk memastikan apakah memang stunting atau sebenarnya bukan ya. itu. Jadi mungkin kita agak bicara lebih ke hulu dulu ya. Jadi sebelum sampai ke stunting atau kita ketemu dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya, biasanya ada proses dulu. Nah di posyandu itu ditangkap dulu nih. Yang pertama kali dilihat gitu. Jadi tidak ketemu di bawah garis merah baru dirujuk, tidak. Jadi kalau di posyandu kita akan lakukan penimbangan setiap bulan. Kalau kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan kenaikan minimal berat badan, jadi istilahnya KBM, kenaikan berat badan minimal gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal, dia sudah dianggap gagal tumbuh dalam tanda petik ya. Oh ini kok nggak tumbuh nih gitu. Kalau sudah terjadi 2 kali berturut-turut kenaikannya tidak sesuai atau bahkan turun, maka dia harus dirujuk gitu. Dirujuk ke fasilitas kesehatan, di puskesmas misalnya ya, untuk dinilai apakah anak ini memang apa sebabnya kok nggak naik gitu. Nah jangan sampai tahu-tahu kok pendek di akhir, ini kenapa gitu. Jadi tidak di bawah garis merah baru dirujuk, tidak, tapi ada prosesnya gitu. Baik, ada prosesnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Lini di Balikpapan, bedanya apa stunting dan pendek dok, dan bagaimana supaya aware sebagai orang awam? Mungkin kurang lebih sama sebenarnya dokternya jawabannya tadi ya. Jadi stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Nah kalau misalnya kita khawatir ya kita bawa aja deh ke dokter gitu ya, ke dokter atau ke dokter anak untuk dinilai apakah perkembangannya sesuai gitu. Kalau misalnya perkembangannya sesuai, oh ini berarti bukan stunting, mungkin perawakan pendek. Kan juga kita lihat kondisi orang tua ya, genetik dari orang tuanya seperti apa gitu. Kemudian gini dok, jadi apa yang membuat pemerintah sangat konsen terhadap stunting dan wasting ini? Kenapa hal ini begitu penting? Stunting ya, kalau dari definisi dari awal ya, kondisi gagal tumbuh. Kita ini kan memang tumbuh gitu, tumbuh dan tumbuh yang paling pesat itu kan terjadi di range 1000 hari pertama. Nah kalau misalnya terjadi kegagalan di situ, maka ya otomatis perkembangan sisa-sisanya ya nanti kita cuma optimalisasi yang sedikit. Jadi kalau misalnya kita ini ada tanaman gitu ya, tanamannya kecil aja karena gagal tumbuh, maka dia akan ya nanti sampai besarnya ya begitu-begitu aja kan. Jadi si stunting ini berefek apa? Yang pertama gagal tumbuh tadi. Gagal tumbuh artinya apa? Bisa berat badan lahirnya rendah dengan segala macam resiko. Anak dengan berat badan lahir rendah ya gampang sakit, nanti tumbuhnya juga kurang juga gitu. Terus yang kedua anaknya kelihatan kurus, dan yang ketiga performancenya tinggi badan anak ini jadi kurang. Nah ini biasanya terjadi kalau ini sudah bisa kelihatan pada waktu anak bayi lahir kan. Bayi lahir artinya apa? Kekurangan gizinya pada waktu kehamilan gitu. Terus permasalahan yang kedua apa? Dari sisi kognisi. Kalau dari sisi kognisi karena pertumbuhan otak tercepat ya tadi ya di 10 hari di 1000 hari ya. Di 1000 hari kehidupan, 80% otak kita itu sudah terbentuk atau bukan terbentuk, tumbuh gitu. Tumbuh itu 80% sampai dengan usia 2 tahun. Bayangkan saja, cuma sisa 2 tahun, itu pun juga selesai di umur 5 tahun. Kalau kan kita di situ tidak fokus, ya kita bisa bayangkan bagaimana kualitas sumber daya manusia ke depannya. Dari sisi pendidikannya nanti susah nangkep pelajaran gitu ya. Terus ya dengan segala macam kognisi yang tidak bagus lah ya. Terus yang ketiga ternyata di efek jangka panjangnya nanti anak-anak stunting, anak-anak yang dengan kondisi gagal tumbuh gitu, bermasalah gizi kronik ya, gagal tumbuh bermasalahnya gizi kronik. Permasalahan gizi kronik di masa 1000 hari kehidupan
itu memiliki resiko terhadap penyakit tidak menular jauh lebih besar dibandingkan anak yang tidak dengan kondisi malnutrisi di 1000 hari kehidupannya. Apa? Resiko diabetes, hipertensi, jantung. Ya, kita bisa bayangkan angka morbiditas dengan PTM, penyakit tidak menular kita jadi tinggi sekali gitu. Kalau sedangkan kesakitan tinggi, pasti biaya kesehatan juga naik dan kualitas sumber dayanya juga tentu saja ya menurun gitu ya, sakit-sakitan. Iya, jadi ini sangat mempengaruhi generasi kita yang berikutnya ya dok ya, kualitas generasi kita. Baik, kemudian bagaimana cara kita mencegah agar jangan sampai anak-anak ini terjadi stunting dan wasting? Cara mencegahnya, balik lagi ya, kekurangan gizi itu bisa karena memang kurang makannya, yang diasup kurang, bisa juga gampang sakit ya, mudah sakit. Jadi penata laksanaannya gimana? Ya penata laksananya yang pertama adalah selama hamil gizinya diperhatikan, gizi ibu, kondisi kesehatan ibu itu juga diperhatikan. Jadi selama kehamilan gak cuma makanannya, makanan tuh wajib diperhatikan gitu ya, makan yang baik, yang bergizi, terus kesehatan ibu jangan lelah gitu juga diperhatikan. Terus yang kedua ASI, nah ASI eksklusif 6 bulan karena di dalam ASI itu sendiri ada sel-sel kekebalan tubuh yang zat-zat kekebalan tubuh yang tidak ada di lainnya selain ASI gitu ya. Jadi ASI minimal yang eksklusif 6 bulan gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah MPASI, makanan pendamping ASI. Artinya pendamping ASI ya ASI tetap dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih dengan didampingin oleh MPASI yang berkualitas tentunya. Terus yang keempat monitoring gitu ya, jangan lupa monitoring berat badannya, tinggi badannya, dan juga dari sisi kecerdasan anaknya juga dimonitoring bagaimana perkembangannya, apakah sesuai, kapan anak sudah merangkak gitu, istilahnya juga kita harus monitoring. Terus yang kelima tentu saja kebersihan dan kesehatan lingkungan juga kita jaga. Jadi kelima hal ini wajib diperhatikan gitu untuk supaya anak-anak kita jangan sampai stunting. Baik dokter, jadi itu pentingnya 1000 hari pertama tadi itu dokter ya, bahwa itu bukan hanya dari ketika bayi lahir, tapi sebenarnya sudah dari kandungan juga itu sangat penting untuk menjaga nutrisi. Nah tapi kemudian jadi pertanyaan buat ibu-ibu hamil nih, apakah makanan yang saya makan saat hamil itu sebenarnya sudah cukup penuh gizinya untuk memenuhi 1000 hari penting ini, atau memang ada yang kurang? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita rinci dokter, nutrisi apa sih sebenarnya yang harus dipenuhi oleh ibu hamil? Kalau pada ibu hamil yang kita perhatikan dulu status gizi sebelum ibu itu hamil ya, apakah masuk dalam kondisi kurang gizi atau sudah dalam kondisi gizi berlebih gitu. Jangan sampai juga, karena gini, yang gizi berlebih itu juga beresiko juga anaknya juga bermasalah dari sisi kesehatan. Karena apa? Pada waktu ibu-ibu yang gizi berlebih misalnya, dia nanti kualitas dari plasenta, tali pusatnya kan menjadi tidak baik karena kondisi di dalam tubuhnya terjadi peradangan lah ibaratnya, kayak ya inflamasi gitu. Jadi kualitas nanti aliran darah dari ibu yang ngasih makan ke anaknya juga nggak bagus gitu. Jadi kenaikan berat badan ibu juga menjadi dimonitoring gitu, dimonitoring jangan sampai yang obes naiknya terlalu besar, yang normal kurang gitu ya. Jadi kita mencoba mempertahankan atau menuju ke berat badan normal, menuju ke kenaikan berat badan yang dianjurkan sesuai dengan status gizi si ibu. Itu tujuan akhir yang kita perhatikan gitu ya. Nah, apa sih nutrisi yang perlu diperhatikan? Yang tadi masalahnya energi. Energi ini bisa kita lihat nanti si ibu ini butuhnya mau naikin seberapa banyak gitu. Kalau misalnya ibu kurang gizi, mungkin energi ini akan menjadi lebih besar kan. Kalau dalam angka kecukupan gizi rata-rata lah ya, rata-rata energi yang dibutuhkan oleh ibu hamil ada penambahan. Pada trimester pertama yang biasanya lagi premesis ya, kita penambahan energi paling sekitar 150 saja. Tapi ketika trimester 2 dan ketiga diharapkan penambahan energi itu bisa sampai 300 kalori. Ini untuk apa? Untuk modal membentuk si bayi gitu. Terus kemudian selain energi yang penting lagi adalah protein. Protein pada trimester pertama
kita karena lagi hamil yang sering muntah-muntah gitu, anjuran dari angka kecukupan gizi kita penambahnya nggak banyak, sekitar ya 1 gram gitu, nggak banyak sebetulnya. Tapi pada trimester yang kedua diharapkan 10 gram penambahannya. Langsung kita kejar di semester 2 ya. Di trimester kedua penambahannya 10 gram. 10 gram itu kalau kita dapatkan kurang lebih dari 2 putih telur gitu. 2 putih telur atau 1,5 porsi ikan gitu kita sudah dapatkan. Jadi itu per harinya apa per porsi makannya, Dok? per hari. Per hari itu ya. Tambahannya ya. Jadi kalau kita kan anjurannya di dalam gizi seimbang itu kalau protein itu kan 2 sampai 4 protein ya. Per hari. Jadi bisa 3 porsi protein lah. Kita rata-rata kan 3 porsi protein. Nah, itu nanti penambahannya. Nah, pada trimester ketiga, nah itu lebih tinggi lagi kebutuhannya sampai 30 gram. Jadi bisa ditambah berapa tuh? Kalau misalnya 1 potong ayam itu 7 gram, berarti sekitar 4 sampai 5 porsi lagi tambahannya gitu. Nah, ini yang mungkin perlu nanti si ibu-ibu hamil itu perlu dirubah ya, yang selama ini mungkin banyak makan karbohidrat gitu. Nah, pada trimester ketiga supaya kenaikan juga nggak melonjak tinggi gitu ya, kita rubah komposisinya memang jadi proteinnya lebih banyak gitu. Oh gitu. Jadi begitu acuannya untuk nutrisi yang ibu hamil ya, Dokter ya. Iya. Nah, kemudian setelah bayi itu lahir, Dokter kan menyusui ya. Tadi sudah Dokter sebutkan bahwa ASI eksklusif itu untuk 6 bulan. Jadi ASI eksklusif artinya hanya ASI saja ya. Jadi tidak ada ditambah air putih atau misalnya teh atau misalnya pisang, itu tidak boleh. Jadi dalam 6 bulan itu benar-benar ASI saja. Nah, untuk memenuhi nutrisi yang melalui ASI ini kan ibu menyusui itu juga harus makannya bukan diperbanyak, Dokter ya. Mungkin ada ketentuannya, Dokter. Untuk ibu menyusuinya itu gimana supaya ASI-nya itu juga berkualitas? Oke. Kalau terkait dengan produksi ASI selama hamil itu kan sebenarnya kita naik ya berat badannya ya, Dr. Fulo ya. Itu ada tujuannya. Kenaikan berat badan selama hamil itu adalah cadangan untuk pembentukan ASI sebetulnya. Nah, pada waktu sudah melahirkan, cadangan tadi akan dipakai untuk membentuk ASI. Kalau ASI sendiri itu kan sekitar untuk bayi gitu ya, sekitar 700 kalori yang dibutuhkan, yang diproduksi untuk pembentukan ASI itu adalah 700 kalori. Nah, untuk ibu hamil ternyata kebutuhan makannya itu dianjurkan tidak tambah 700 kalori ketika ibu menyusui, tetapi cuman penambahannya sekitar 300 sampai 400. Oh gitu. Jadi nggak sebanyak waktu hamil ya, Dokter ya, 300 kalori aja. Iya, ya hampir sama. Kalau hamil kan sekitar 300 ya. 300. Nah, pada waktu setelah melahirkan juga 300, 330 dan trimester keduanya 400 kalori. 400 kalori penambahannya. Padahal nanti kan kalau membentuk ASI 700 ya. Harapannya apa? Yang kekurangannya tadi dipecah dari lemaknya si ibu gitu. Jadi si ibu juga cepat juga turun berat badannya gitu. Nah, baik. Jadi nambahnya nggak banyak-banyak nih ya. Nah, proteinnya juga. Jadi untuk kalau menyusui penambahan proteinnya di 6 bulan pertama itu penambahannya 20 gram. 20 gram kalau telur 1 butir. Kalau tadi butir telur kan 5 gram nih. Kalau telur 1 butir itu sekitar 7 gram. Jadi kalau untuk ibu menyusui di 6 bulan yang pertama itu paling nggak nambahnya 3 butir telur gitu. Kalau yang setelahnya pada yang bukan trimester ya, 6 bulan selanjutnya atau bulan-bulan selanjutnya itu penambahannya 15 gram. 15 gram itu ya kurang lebih 2 butir telur lah ya, 2 butir telur. Jadi makan seperti sebelum hamil tapi proteinnya ditambah. Jadi kalau biasanya makan lauk cuma 1, selama menyusui makan lauk tuh 2 gitu. Baik. Bukan karbohidratnya yang ditambah tapi proteinnya, begitu, Dokter ya? Benar. Baik. Kemudian kan setelah itu bayi sudah 6 bulan, Dokter ya, mulai MPASI. Nah, itu apakah ada ketentuannya, Dokter, dari 6 bulan sampai 2 tahun itu untuk memenuhi nutrisi yang 1000 hari pertama ini, Dokter? Oke. Ya, jadi kalau ASI itu mencukupi ya, ASI saja mencukupi untuk anak atau bayi 6 bulan sampai 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan sudah tidak cukup lagi. Banyak makronutrien dan juga mikronutrien yang sudah tidak bisa dicukupi. Energi lah ya, energi itu sudah terjadi kekurangan gitu. Kita
di 6 bulan full bisa, tapi nanti di 1 tahun itu nanti tinggal 25% aja yang bisa dicukupi dari ASI. Jadi ada range yang cukup besar kekurangan energinya. Jadi perlu ada tambahan lain selain ASI. Jadi 6 bulan itu paling lambat. Maksudnya apa ya? Titik ya. 6 bulan wajib, pas 5 bulan 30 hari udah kenalkan MPASI, jangan sampai terlambat juga. Karena proses pemberian MPASI tidak hanya sekedar untuk memberi nutrisi rupanya, tetapi juga merupakan proses belajar. Apa? Termasuk diantaranya proses belajar makan gitu. Mengunyah, menelan itu juga proses pembelajaran. Kalau kita tidak kenalkan di pas 6 bulan, terlalu lambat misalnya, anak akan gagal atau kesulitan dalam belajar tadi, mengunyah dan menelan. Akibatnya susah makannya nantinya gitu. Jadi 6 bulan sudah harus dikasih makan. Apa yang diberikan kepada anak? Ya karena kekurangannya satu, energi ya, yang sudah nggak bisa dipenuhi adalah energi, maka berarti harus kasih makan lah ya. Energi berarti harus kasih makan. Terus yang kedua, yang penting lagi apa? Zat besi gitu. Zat besi ini di ASI kan tidak terlalu besar, tetapi bayi mempunyai cadangan di dalam tubuhnya, mempunyai cadangan selama dalam kehamilan. Nah, cadangan itu kan habis dalam 6 bulan. Jadi zat besi harus diperhatikan, harus mengandung zat besi. Terus vitamin A ini juga habis di 6 bulan, ini juga perlu ditambahkan dari makanan. Jadi apa dong yang diperlukan bayi atau dalam makanan MPASI-nya yang wajib diperhatikan tuh apa? Satu, ada sumber kalori, sumber energi, sumber karbohidrat. Berarti karbohidrat adalah energi yang paling mudah dipakai oleh bayi ya. Jadi di makanannya ada karbohidratnya. Yang kedua, balik lagi protein, terutama protein hewani, karena di protein hewani banyak tuh zat besinya juga gitu ya. Terus yang ketiga, zat besi gitu. Zat besi itu bisa didapat dari protein hewani, daging yang besar ya, daging, hati gitu. Terus sayur-sayuran yang berwarna hijau. Kalau kita untuk sayurannya kita pilih yang berwarna hijau, yang berwarna orange, merah gitu. Buah-buahan juga demikian, kita kasih yang berwarna hijau, berwarna orange atau merah. Itu untuk mencukupi yang tadi protein dari daging, ayam, ikan gitu ya. Terus zat besinya dan mikronutrien yang lain dari itu. Jadi patokannya kalau untuk MPASI ada sumber karbohidratnya, ada protein, khususnya protein hewani itu wajib ada. Terus kalau sayurnya adalah yang warna hijau, warna merah, warna orange. Terus kemudian buah juga yang berwarna gitu. Jadi yang berwarna merah, hijau, orange gitu dokter ya. Itu yang paling bagus. Jadi harus divariasi juga yang untuk MPASI anak itu dokter ya. Baik. Kemudian kalau misalnya ternyata sudah terlanjur nih dokter, umur 2 tahun baru orang tua aware bahwa ini anaknya kayaknya kekurangan gizi ya, dari bawah misalnya udah didiagnosis stunting wasting, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Oke, sebelumnya kalau namanya udah stunting gitu ya, stunting itu kalau sudah terjadi kita nggak bisa balik gitu. Jadi kalau sudah stunting ya sudah ada gagal tumbuh nih gitu ya. Cuman ya udah yang ada berarti potensi yang ada. Setelah 2 tahun, setelah 5 tahun apalagi gitu ya, berarti ya udah yang kita terima adalah segitu gitu. Kita optimalisasi meskipun pada akhirnya mungkin agak berbeda dengan kalau anak ini nggak stunting ya. Yang perlu kita lakukan ya optimalisasi. Apa yang perlu dilakukan? Kembali lagi, kita balik lagi, pemenuhan gizinya dulu gimana, stimulasinya gimana gitu. Jadi ketika sudah terjadi stunting yang kita lakukan ya optimalisasi apa yang ada gitu. Gizinya tetap diperhatikan, kesehatan lingkungan tetap diperhatikan, dan juga stimulasi juga dilakukan gitu supaya kita optimalkan yang ada. Baik. Jadi apakah anak yang sudah stunting ini bisa nantinya hidup normal seperti anak sehat dokter waktu dewasanya? Ya, hidup bisa. Kalau normal bisa ya, karena kan stunting itu kan gagal tumbuh ya, dia sih ya normal saja, tapi mungkin kecerdasannya agak kurang dibanding kalau misalnya dia nggak stunting gitu ya. Terus tinggi badan itu kan juga dipengaruhi juga genetik, soalnya kadang-kadang dia tuh sebenarnya stunting gitu. Tinggi badannya kalau dia nggak stunting mungkin bisa tinggi sekali gitu kan, cuman karena
orang tuanya udah tinggi banget, jadi kelihatannya dia nggak tinggi. Tapi perlu diketahui kalau misalnya anak stunting itu mendekati pubertas. Nah, ketika pubertas itu kan nanti ada percepatan tumbuh ya, yang terakhir gitu, kita akan mengalami percepatan tumbuh. Nah, pada pubertas ini anak-anak stunting ternyata mengalami kekurangan penambahan hampir 4-5 cm dibandingkan anak normal gitu. Jadi ya tetap aja kalau stunting, walaupun dia mencoba mengejar, ada keterlambatan sekitar 4-5 cm di masa-masa pubertasnya juga gitu. Jadi tetap tidak bisa mencapai maksimal yang sebenarnya bisa dicapainya, seperti itu dokter ya. Tapi ya kalau sudah stunting bukan berarti kita terus ya udahlah udah stunting, enggak, kita optimalisasi dong, karena kemampuan yang ada masih bisa dioptimalkan ya. Baik. Tapi makanya itu pentingnya 1000 hari pertama tadi itu dokter. Betul. Ya, jangan sampai itu terjadi, supaya kita ingin anak kita, generasi bangsa ini benar-benar jadi bangsa yang berkualitas gitu kan. Kita ada target untuk menjadi generasi emas 2045 gitu dokter ya. Jadi kita harus memperbaiki gizi anak kita supaya nanti generasi selanjutnya juga akan menjadi generasi emas. Jadi generasi yang benar-benar luar biasa memajukan bangsa. Seperti itu. Mungkin ada closing statement dari dokter. Untuk closing statementnya saya akan membacakan sesuatu. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat semuanya ya. Jadi untuk closing statement di acara kita hari ini adalah izinkan saya untuk membacakan sebuah tulisan dari Gabriela Mistral. Beliau adalah pemenang Nobel Sastra di tahun 45. Banyak kekhilafan dan kesalahan yang kita perbuat. Namun kejahatan kita yang paling nista adalah kejahatan mengabaikan anak-anak kita, melalaikan air mata hayat kita. Kebutuhan anak kita tidak bisa ditunda sebagai kebutuhan kita. Pada saat ini tulang belulangnya sedang dibentuk, darahnya dibuat dan susunan sarafnya tengah disusun. Kepadanya kita tidak pernah bisa berkata besok. Namanya adalah kini. Demikian dokter. Terima kasih atas penjelasannya dokter. Demikianlah podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa untuk podcast dengan topik yang menarik berikutnya. Sampai jumpa.